Shalom Jemaat KMDM. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Percaya bahwa kasih-Nya sungguh nyata dalam hidup kita. Kasih-Nya yang selalu ada buat kita. Amin. Kita angkat pujian ini. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besar kasih-Nya. Amin. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Amin. Kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Katakan sempurnalah. Angkat tanganmu. Amin. Sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yeay, haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku.
lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu yang sungguh tak terbatas buat kami Tuhan. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, buat cinta-Mu yang tak pernah habis buat kami Yesus. Terima kasih Yesus. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Ini rasa syukur kami Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu di dalam hidup kami. Betapa lebar dan betapa dalam dan betapa panjangnya kasih-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih karena Engkau telah buat hidup kami jadi lebih berarti dengan kasih-Mu yang tanpa pamrih Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini Tuhan kami mau sama-sama belajar. Kami sama-sama mau memiliki kasih seperti Engkau Tuhan, mengasihi sesamamu, mengasihi dengan tulus hati, sama seperti kasih-Mu buat kami yang sungguh tak terbatas. Memberkati hamba-Mu, memberkati setiap kami, memberikan karunia hikmat-Mu Tuhan, supaya firman-Mu bisa kami mengerti dan bisa kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, komunitas keluarga muda di GPDI Hayamuruk yang saya kasihi. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada pengurus yang memberikan kesempatan ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk waktu ini, untuk hari ini, karena kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Sekarang kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menolong kami supaya beberapa waktu ke depan kami boleh merenungkan kebenaran-Mu, terlebih boleh menangkap prinsip kebenaran firman Allah dan melakukannya. Sehingga semakin hari kami semakin serupa akan Engkau. Terima kasih Bapa. Ini waktu-Mu, berbicaralah kepada kami. Berikan kami roh hikmat dan wahyu, pengertian yang sama untuk kami mengenal akan Engkau lewat firman Allah. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Tema yang diberikan kepada saya adalah unlimited love. Kasih yang tidak terbatas. Kita sebagai manusia ini sulit ya, karena kita ini punya keterbatasan. Seringkali kita berkata, sabare menungso no watese. Sayangnya manusia juga ada batasnya. Tetapi kasih yang tanpa batas itu hanya kasihnya Tuhan.
Ayat yang diberikan kepada saya adalah Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Mari kita membaca ayat ini. Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Di sana dicatat seperti ini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi itu sebuah kata yang simpel, tetapi prakteknya butuh perjuangan. Kalau mau bertanya arti kasih sesungguhnya, mari bertanya kepada para senior-senior kita yang sudah menikah 50 tahun, 40 tahun. Mari bertanya, mengasihi pasangannya butuh usaha, butuh perjuangan? Mari bertanya kepada mereka. Pasti mereka memiliki banyak cerita. Ayat-ayat ini, Yohanes pasal 13, ayat 34 dan 35, diberikan Yesus kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya siap. Untuk apa? Untuk tetap mengasihi Yudas. Kalau kita membaca keseluruhan perikop ini dari pasal 12 sampai pasal 14, kita akan mengerti kenapa ayat ini ditulis. Ayat ini ditulis, aku memberikan perintah baru untuk kita saling mengasihi. Karena setelah peristiwa ini, Yudas mengkhianati Yesus. Yudas menjual Yesus dan menyerahkan Yesus untuk dibunuh. Makanya Tuhan berkata, saling mengasihi. Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Nah, saya akan membawa kita belajar sedikit latar belakang dari ayat-ayat ini. Mendekati Paskah, seminggu sebelum Paskah, Tuhan Yesus diurapi di Betania dengan 1/2 liter minyak narwastu yang begitu mahal oleh Maria. Setelah itu Yesus dalam perjalanan dielu-elukan, disanjung oleh orang-orang yang ada di sana, dihormati sampai orang-orang melepas jubahnya menjadi alas Yesus berjalan, mengambil daun-daun untuk Yesus berjalan sebagai tanda penghormatan. Setelah itu kemudian Yesus makan malam Paskah dengan murid-muridnya. Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebagai tanda bahwa Yesus mau melayani dan mengasihi murid-muridnya. Setelah Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Yesus memperingatkan Yudas yang akan berkhianat. Kemudian Yesus memberikan perintah ini. Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35, setelah Yesus memperingatkan Yudas. Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepadamu supaya kamu saling mengasihi. Kalau saya terjemahkan ke bahasa saya, Yesus sedang ngomong kepada murid-muridnya, ngomong begini, anak-anakku, murid-muridku, aku memberikan perintah, kamu harus saling mengasihi, karena sebentar lagi kasih kalian akan diuji. Karena salah satu dari teman-teman ini akan ada yang mengkhianatiku. Dan betul, Yesus dikhianati oleh Yudas. Tapi Yesus sudah mempersiapkan saling mengasihi sama seperti aku sudah mengasihi kalian. Tujuannya supaya orang tahu kalau kalian tidak saling membenci tapi saling mengasihi, dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Sebuah pesan yang luar biasa di sana. Unlimited love diserukan di sana. Di bagian mana? Kasihi seperti aku sudah mengasihi. Kasihnya Tuhan kasih yang tanpa batas. Pertanyaannya adalah bagaimana wujud nyatanya? Bagaimana wujud unlimited love-nya Tuhan Yesus itu?
Bahkan bagaimana wujud aplikasinya dalam hidup kita. Bahwa kita akan memiliki unlimited love dan mempraktekkan itu. Karena kasih tanpa wujud itu hanya impian. Kasih tanpa wujud itu hanya ilusi saja. Maka harus diwujudkan. Nah, apa wujudnya? Kepada murid-murid, Yesus mewujudkan kasih yang tanpa batas itu dengan penerimaan kepada murid-murid. Yohanes pasal 12 ayat 7 dan 8 memberitahu bahwa Yesus tidak menghakimi Yudas yang di ayat 5 dan 6 nyinyir kepada Maria. Ngapain kamu buang-buang minyak narwastu yang mahal? Berikan saja kepada orang miskin. Tapi Yesus tahu bahwa tujuan Yudas berkata begitu bukan karena memang dia mengasihi orang miskin. Tetapi karena ada maksud dan tujuan untuk kepentingan dirinya sendiri. Di saat seperti itu, Yesus menerima Yudas. Yesus tidak menghakimi, tapi Yesus mengasihi, bahkan Yesus menuntun. Yohanes pasal 12 ayat 35 dan 36. Yesus mengarahkan Yudas kepada terang. Selama terang itu ada di antaramu, ikuti terang itu, kata Yesus. Yesus mewujudkan kasih yang tanpa batas itu dengan menerima murid-muridnya dengan cara tidak menjadi hakim tetapi mengasihi dan menuntun mereka. Tuhan menerima murid-muridnya apa adanya. Tuhan juga menerima orang berdosa seperti kita apa adanya. Tetapi Tuhan tidak menginginkan kita tetap apa adanya. Tuhan ingin membangun kita. Sebagaimana Yesus membangun murid-muridnya, Yesus juga ingin membangun kita orang-orang percaya. Wujud kasih Yesus yang pertama adalah menerima. Bentuk kepada murid-muridnya, dia tidak menghakimi, tapi dia mengasihi dan menuntun. Sekarang penerimaan Yesus kepada manusia berdosa. Kita ini manusia berdosa. Kita ini dikasihi Tuhan saat kita masih berdosa, kata Roma 5 ayat 8. Kita dikasihi saat kita masih berdosa. Dan yang luar biasa, Tuhan memberikan sebuah gambaran. Israel itu adalah sebuah gambaran yang menjelaskan bahwa Tuhan punya unlimited love. Apa yang terjadi? Ulangan pasal 7 ayat 7 sampai 9. Kalau kita membaca di sana, kita akan mengerti bahwa Israel dipilih bukan karena dia bangsa yang besar. Bukan karena banyak jumlahnya, tetapi oleh karena janji Tuhan kepada nenek moyang. Tuhan membawa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Bahkan mengasihi mereka sampai kepada beribu-ribu keturunan. Padahal Israel bukan orang-orang yang setia. Hosea mencatat bahwa Israel itu bukan orang-orang setia. Hosea pasal 3 ayat yang pertama dituliskan, berfirmanlah Tuhan kepadaku, kepada Hosea, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan suka berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Jadi orang Israel itu orang-orang yang suka bersundal, suka berzina. Sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain, suka berpaling tidak setia, bahkan berpaling kepada Baal dan menyukai kue kismis, senangnya hanya pesta pora. Di sana Tuhan berkata, cintailah lagi. Bukan hanya dicintai, tapi Tuhan mau menerima saat mereka bertobat. Ayat Hosea pasal 14 ayat yang kelima saja di sana dituliskan, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan, aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Tuhan mengasihi Israel yang suka berzina, tidak setia,
malah beralih kepada Baal dan suka pesta pora. Tuhan mengasihi dengan sukarela, bahkan mengasihi sampai kepada beribu-ribu keturunan. Bahkan Hosea pasal 2, Hosea pasal 2 ayat 18 dan 19 di sana dikatakan, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Tuhan menerima Israel yang sebegitunya tidak setia, suka berzina, suka bersundal, berpaling kepada Allah lain, senang pesta pora, mau dikasihi jadikan istri dalam kesetiaan dengan tujuan supaya mengenal Tuhan. Bukankah kita juga sering sekali seperti itu? Meninggalkan Tuhan, tidak setia, senang dengan pesta pora, kesenangan diri sendiri, kesenangan daging ini. Tuhan mengasihi dan Tuhan menerima. Sekarang aplikasinya, kalau Tuhan mengasihi manusia dengan unlimited love, apa aplikasinya kita? Unlimited love dalam kehidupan pasangan atau keluarga. Masih ingat janji-janji nikah kita? Janji-janji nikah kita ketika kita menikah adalah, saya menerima engkau menjadi istri, menjadi suami yang sah dan satu-satunya. Dan saya berjanji untuk setia. Saat senang atau susah, saat kaya atau miskin, saat sehat atau sakit, saat masih muda atau sudah tua, saya berjanji untuk mengasihi, menghormati, dan hidup bersama, dan hanya maut yang memisahkan kita. Masih ingat? Saya yakin kita ingat janji kita kepada pasangan kita. Karena syarat pernikahan yang diberikan kepada orang-orang percaya adalah perjanjian komitmen tanpa batas waktu, unlimited love, hanya maut yang memisahkan kita. Apa bentuk kita bisa menerima pasangan kita? Efesus pasal 5 ayat 22 dan 23. Ini pesan untuk para istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dia yang menyelamatkan tubuh. Kepada para suami Tuhan berkata, hai suami kasihi istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bentuk unlimited love kita kepada pasangan adalah, mari menerima mereka. Kita harus bisa menerima segala sesuatu. Kita harus bisa menerima istri kita, suami kita, dengan berdasarkan kasih kepada Kristus. Karena Efesus pasal 5 itu LAI memberi judul, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Mari kasihi, terima pasangan kita dengan segala kelemahan dan kekurangannya. Dan mari saling melengkapi satu dengan yang lain. Karena pernikahan adalah kita dipanggil untuk disatukan, untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Menerima, mari menyempurnakan pasangan kita dengan saling mengasihi. Bentuk yang lebih real adalah mari setia. Setia dalam pengelolaan waktu bersama pasangan, pengelolaan finansial bersama pasangan, pengelolaan perencanaan kehidupan bersama dengan pasangan. Bahkan setia dalam kekudusan. Ibrani pasal 13 ayat yang keempat berkata, jangan mencemarkan tempat tidur. Mari jaga kekudusan keluarga kita dengan kita menjaga kekudusan pernikahan ini. Jangan ada will, jangan ada pill, tapi biarkan kita setia dengan pasangan kita. Karena bentuk dari unlimited love
yang dari Tuhan, yang harus kita praktekkan, karena kita diminta untuk mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita dengan menerima kita apa adanya, dan Tuhan membangun kita. Itu juga yang harus kita lakukan kepada pasangan kita. Kita menerima mereka, kita menerima pasangan kita, dan kita saling membangun satu dengan yang lain. Yang kedua, bentuk kasih Yesus kepada murid-muridnya. Bentuk unlimited love Yesus kepada murid-muridnya. Yang pertama tadi menerima. Yang kedua, melayani dalam ketundukan dan ketulusan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau mengasihi pasangan kita? Sudahkah kita mengasihi pasangan kita dengan suka dan rela seperti kata Tuhan di dalam Hosea? Melayani mereka dengan kasih. Suami masih ke pasar enggak untuk bantu istri? Masih ada yang masak, nyuci enggak untuk bantu istri? Mungkin hal-hal sepele. Tapi itu bagian yang bisa kita lakukan. Mendidik, mengasuh anak bersama-sama. Itu bagian saling melayani satu dengan yang lain. Yesus melakukannya kepada murid-muridnya. Yohanes pasal 13 ayat 15 mencatat bahwa Yesus berkata, aku memberikan teladan supaya kamu juga melakukannya. Yaitu Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yesus yang adalah Tuhan tunduk kepada pengaturan Bapa. Dia taat dalam ketundukan yang penuh kasih. Bagaimana dengan kita? Mau saling melayani? Mau saling mengasihi? Kalau kita mau saling melayani dan mengasihi, maka kita bisa mengabaikan ego kita. Mau menang sendiri. Karena kita ini dasarnya maunya menang sendiri, maunya dihargai, maunya dihormati, maunya aku pokoknya. Tetap kita dipanggil bukan untuk itu. Kita dua dijadikan satu. Mana mungkin? Mungkin kalau kita mau melepaskan setengah diri kita, dan menjadi satu. Apa yang setengah itu? Ego, keinginan, diri sendiri. Serahkan kepada istri, karena hidupku bukannya aku lagi. Tapi kita sudah disatukan, dan apa yang sudah disatukan tidak bisa diceraikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, unlimited love adalah penerimaan untuk saling membangun menuju kekekalan bersama dengan pasangan kita masing-masing. Mari menerima mereka, mari membangun, dan mari melayani. Inilah wujud bukti aplikasi unlimited love yang Tuhan mau. Karena ini yang Tuhan lakukan. Karena Tuhan berkata, kasihilah seperti aku mengasihi kamu. Yang Yesus lakukan adalah Yesus menerima, Yesus membangun, dan Yesus melayani dalam kasih dan ketundukan. Biarkan prinsip kebenaran ini akan membawa kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Kalau kita ingin semakin serupa dengan Tuhan, jadikan Tuhan menjadi pusat. Kita suami mengarah kepada Yesus, istri mengarah kepada Yesus, maka kita akan semakin erat. Awalnya dari sini, berangkat bersama untuk mengenal Yesus. Kita akan semakin dekat dan kita akan bertemu dalam anugerah Tuhan. Biarkan kebenaran ini akan menolong kita semua. Bahwa unlimited love itu harus kita praktekkan. Dengan penerimaan, mau membangun, dan mau saling melayani. Sekali lagi, unlimited love adalah penerimaan untuk saling membangun menuju kekekalan. Saya berdoa supaya kita semua sudah diberikan kekuatan untuk mempraktekkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya ingin berdoa buat setiap kita yang mungkin sedang berjuang untuk kita bisa menerima pasangan, untuk kita bisa melayani pasangan, untuk kita bisa saling membangun
di antara pasangan kita. Mari kita akan tunduk kepala dan kita berdoa. Jika ada Bapak Ibu Saudara yang sedang berjuang di dalam hal ini, mari datang kepada Tuhan. Mari minta anugerah Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu. Hari ini kami sudah mendengar kebenaran-Mu, bahwa Engkau menginginkan kami untuk kami mengasihi seperti Engkau mengasihi. Dan kasih-Mu itu kasih yang tanpa batas. Dan kami harus belajar mengasihi seperti Engkau mengasihi dalam wujud penerimaan kami kepada pasangan, untuk kami saling membangun dan melayani. Tuhan, kami ini terbatas. Kami ini seringkali kalah dengan ego dan menang kami sendiri. Tapi hari ini kami berdoa, biar anugerah Tuhan menolong, sehingga kami bisa saling menerima, saling membangun, dan saling melayani sampai kepada kekekalan. Kalau ada di antara kami yang sedang berjuang dalam ketiga hal ini, Tuhan tolong mampukan untuk kami bisa mengalami Tuhan, sehingga kami bisa dimampukan untuk bisa mengasihi, membangun dan melayani pasangan kami tanpa batas. Biar anugerah-Mu menolong, sehingga melalui hidup kami orang akan melihat Engkau, orang akan memuliakan Tuhan, dan orang akan mengerti bahwa kami adalah murid-murid-Mu karena kami mempraktekkan kasih. Terpuji Engkau Tuhan, berkati pengurus yang ada, berkati kami semua, biar kami boleh jadi berkat bagi lingkungan, keluarga, gereja, bahkan kota dan bangsa ini. Terpuji Engkau Tuhan, yang mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom jemaat KMDM yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Nehemia Sugati buat firman-Nya yang menguatkan kita semua. Beberapa pengumuman akan saya sampaikan untuk yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan di bulan Februari. Untuk tanggal 10 ada Ibu Priscilla Febrika, tanggal 16 ada Saudara Wahyu, tanggal 19 ada Bapak Evan, tanggal 23 ada Bapak Stefanus Teguh. Dan untuk ulang tahun pernikahan tanggal 6 ada Bapak Cahyono dan Ibu Kahala, dan Bapak Arif dan Ibu Novayati. Kami segenap pengurus KMDM mengucapkan selamat, panjang umur, di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan. Kiranya berkat Tuhan, sukacita dari Tuhan selalu mengalir. Amin. Salam semangat KMDM, God bless you. Memenuhi panggilannya, siapkanlah hatimu. Tiada perbedaan bagimu. Kita keluarga muda dan dewasa muda, berkat anugerahnya tercurah. Layanilah Tuhan dan sesama dalam setiap waktu. Muda
bersama kami.